Ya, selamat siang, selamat malam, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas suatu konsep yang jarang sekali dibahas dan ini cukup anti-mainstream ya, bahkan anti-mainstream banget kali. Biasanya kita konspirasi itu suka membahasnya bentuk bumi ya, tapi bentuk bumi yang dibahas itu kayaknya udah jadi mainstream lama-lama dan jadi pasaran ya. Sekarang yang akan dibahas itu bukan bentuk bumi yang seperti kalian biasa pengen tahu itu ya, bumi apa? Bumi mendatar atau bumi jajaran genjang, bumi miring, bumi segitiga. Bukan seperti itu, tetapi ini tentang bumi yang berlubang atau hollow earth. Nah, dalam teori hollow earth ini diduga bahwa di bawah bumi kita atau di tanah yang kita pijak ini, di bawahnya ini ada rongga yang sangat besar, tetapi itu dihubungkan oleh suatu gua ya, atau suatu terowongan untuk masuk ke rongga tersebut. Dan di dalamnya itu terdapat sebuah kota atau sebuah peradaban yang berbeda dengan alam semesta yang berbeda. Bahkan dikatakan juga, ada yang bilang ada semacam mataharinya juga di bawah situ. Ya kita nggak pernah tahu ya, karena kan bumi ini sangat dalam ya. Kalau kita patok dari tempat kita berdiri, kita bor sampai ujungnya itu kita nggak tahu ada di mana. Ya kalau kalian memikirkan tentang flat earth atau bumi itu datar ya, kita nggak tahu kan sedatar-datarnya itu dalamnya seberapa gitu. Atau misalnya bumi itu globe earth atau bulat, ya itu tinggal diukur aja, dibolongin dari titik tempat kita ini sampai ke ujung sebelah sananya itu seberapa dalam itu ya. Dan banyak yang nggak tahu kan di bawah banget itu atau di bolongan terbawah itu ada apa sebenarnya. Nah karenanya ada orang yang mengungkapkan konsep tentang hollow earth ini. Dan dimulai dari Edmund Halley namanya, dia tahun 1740, dia mengungkapkan tentang hal ini ya, bahwa bumi itu memiliki rongga yang sangat besar dengan ekosistem atau semesta tertentu di dalamnya. Tapi sayangnya pemikiran ini banyak mendapat tantangan dan akhirnya dimasukkan ke dalam pseudoscience. Artinya adalah suatu teori yang tidak punya banyak dasar saintifiknya. Nah sebetulnya konsep hollow earth ini awalnya bukan dari si Halley aja. Ini awalnya dari budaya-budaya atau mitologi di zaman dulu yang menganggap memang ada kehidupan di bawah bumi gitu. Umumnya mereka bilang ini dunia seperti dunia orang mati ya, atau dunia monster, dunia hantu dan sebagainya itu ada di bawah kita gitu. Nah contohnya adalah dibilang terkenalnya ini ya, konsep ini dibilang subterranean world. Jadi ada dunia di bawah bumi kita atau di bawah lapisan bumi, subteran kan namanya ya, di bawah lapisan. Nah konsep ini banyak kepercayaannya, misalnya Greek underworld atau di kebudayaan Yunani itu ada kehidupan bawah yang tadi ya dibilang tentang kematian, monster dan sebagainya. Terus ada juga dari kepercayaan Nordik ya, Nordic underworld ini dia sebutnya istilahnya Svartalfheimr ya. Dan kemudian juga di dalam kekristenan mungkinnya zaman dulu itu dibilang konsep neraka. Dibilang neraka itu selalu adanya di bawah dan kalau surga itu di atas ya. Kemudian ada juga konsep Sheol dalam kebudayaan Yunani. Dan ada juga dalam kebudayaan Buddha Tibet yang berada di Tibet juga menyebut bahwa adanya kota di bawah bumi yang terkenal disebut kota Shambhala. Nah ini akan nanti kita bahas tersendiri juga. Dan di kebudayaan Hindu mereka mengenal ada yang namanya Patala ya, Patala atau Potala lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi banyak kepercayaan atau kebudayaan yang menganggap memang ada kehidupan di bawah sana. Dan satu hal lagi yang unik ini ya, ada sebuah cerita tentang gua di Station Island yang katanya ini bisa mengantar orang ke tempat api penyucian ya. Jadi dalam tradisi Kristen atau mungkin ya kalau bisa saya sebut mungkin di Katolik itu kan ada ya tentang api penyucian ya. Orang yang disucikan nanti bisa ke kehidupan lanjutan yang lebih baik. Nah, dipercaya bahwa api penyucian ini pernah dilalui atau dikunjungi oleh satria dan orang-orang suci itu pernah kesana. Dan api penyucian ini sendiri dibilang kenapa ada di pulau itu letaknya. Nah, sampai dibilang Saint Patrick Purgatory. Itu dianggap bahwa dulu Yesus itu menampakkan diri kepada Saint Patrick dan menunjukkan pintu menuju Purgatory itu melalui gua yang ada di sana atau terowongan yang ada di sana. Tapi itu kan legenda ya, kita nggak tahu. Tetapi ya kita menghargai kebudayaan orang. Jadi kalau kalian lihat video ini,
kita juga sering menghargai ya kebudayaan atau kepercayaan yang ada dan kemungkinan yang ada gitu. Kalau kita hanya menutup pada apa yang kita percaya sendiri, tapi malah menjelekkan yang lain, ya itu juga bukan hal yang baik untuk belajar. Nah, jangan lupa juga kalian subscribe ya, terus dinyalakan notifikasinya kalau ada video baru biar tahu. Dan juga kalian ini di likes dan di komen ya, komennya kira-kira apa gitu ya. Oke, kita ya di sini kita akan ada sebuah gambar ya, atau sebuah legenda, sebuah peta dengan berbagai tanda ya. Di sini ada tulisan Earth, ada Underworld. Underworld itu menandakan ada sesuatu dimensi lain di bawah dunia atau di bawah bumi kita ini. Dan ini referensinya diambil dari ayat-ayat Alkitab ya. Mungkin ini gambaran di zaman dulu kali ya. Nah, dari Wahyu itu adalah Revelation ya. Akan kalian lihat ya. Revelation itu Wahyu, kitab tentang akhir zaman atau dunia kiamat. Disebutkan di Wahyu 5 ayat 3, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Artinya ada kitab ini nggak bisa dilihat oleh sesuatu yang di bawah bumi itu pun, makhluk itu nggak bisa melihatnya. Dan di ayat 13, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di dalam laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi dibilang ada makhluk-makhluk itu ya, makhluk yang di atas, ada yang di bumi juga, ada yang di bawah bumi gitu. Jadi dan makhluk itu dibilang bisa berbicara. Ini sesuatu yang ya mungkin aneh, tetapi kan itu tentang penafsiran mengenai akhir zaman ya. Nah, sedangkan di Filipi pun ditulis, Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi dibilang ada 3 tadi ya, makhluk di langit, di bumi, dan yang di bawah bumi bertekuk lutut di dalam nama Yesus ya. Di sini dibilang Yesus dimuliakan oleh semua makhluk, termasuk tadi yang di bawah bumi itu. Kemudian dari kitab Ayub ya, Ayub 38 ayat 4. Nah, ini juga bagus nih. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Jadi di situ disebutkan bahwa bumi itu seperti mempunyai dasar atau base tertentu ya. Dan ini dari pembicaraan antara Tuhan dengan si Ayub. Dan ada lagi di 1 Samuel 2 ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Jadi dibilang Tuhan mempunyai alas bumi ya. Dia membentuk suatu alas bumi atau sesuatu di bawah bumi ini. Tapi mungkin apa yang disebutkan di Alkitab itu tentang kehidupan di bawah lebih banyak bereferensi atau berkorelasi dengan kehidupan tentang orang mati ya. Orang mati ditaruh di bawah bumi atau dikubur di bawah bumi. Jadi seperti itu kepercayaannya. Nah, di sini ada sebuah cerita lagi ya sekarang tentang dari Buddha Tibetan. Kepercayaan di sana menyebutkan ada kota yang namanya Shambhala, atau kota yang di bawah bumi juga yang lebih modern dari kota yang ada di atas bumi. Dan kota itu juga dikenal dengan nama Agartha. Nah, Agartha ini berisi mengenai berbagai hal ya. Ini bisa dilihat, bahkan ada mataharinya atau ada semestanya sendiri menurut kepercayaan tersebut. Dan dikatakan keberadaan Agartha ini disembunyikan oleh para lama atau para biksu Tibet ya, sehingga tidak diketahui. Tetapi banyak dugaan dari para petualang atau orang yang mengamati tentang Agartha ini bahwa pintunya itu ada 2, yaitu di Brasil di sebelah barat dan di Tibet yang ada di sebelah timur. Jadi ada 2 pintu ya untuk masuk ke dalam Agartha ini. Dan tadi Agartha ini memiliki budayanya sendiri. Nah, ini ada sesuatu yang unik karena kota misterius ini katanya pernah dikunjungi oleh seseorang bernama Olaf Jensen. Nah, dia mengaku tinggal di Agartha ini selama 2 tahun. Nah, jalan lewatnya adalah dari kutub utara, dan di sana dia bilang Agartha itu berisi bangsa maju sebenarnya yang kabur dari bumi, dari atas bumi karena ada perang besar di bumi. Dan bangsa ini dikenal sebagai bangsa Lemurian dan bangsa Atlantis. Jadi ini sesuatu yang unik ya. Tapi kita nggak tahu apakah dia ini cuman
pansos saja atau betul seperti itu, bahwa ada kota di bawah bumi yang telah dia lihat. Nah, dalam hal lain ya, sering dikatakan juga, dispekulasikan bahwa daerah di bawah bumi ini, terutama di dekat kutub utara itu berisi tempat parkir atau tempat keberadaan alien. Dan UFO alien tuh membuat base di situ. Bahkan kalau kalian lihat ya, ada yang dibilang di Antartika itu di Perang Dunia Kedua ketika berakhir itu di situ ditemukan semacam pangkalan UFO yang bekerja sama dengan pasukannya si Hitler atau si pemimpin Jerman itu. Tapi itu kan hanya legenda atau mungkin juga itu suatu rahasia yang ditutup-tutupin. Nanti mungkin kita bahas di lain kesempatan tentang keberadaan UFO atau pangkalan itu di sana ya. Nah, tentunya ini sangat menarik pembahasannya ya, tentang sesuatu yang ada di bawah bumi. Karena kan jarang ya orang melihatnya UFO, melihat yang lain gitu, atau melihat bentuk bumi. Tapi dalam bumi sendiri nggak dieksplor, padahal bumi itu kan sangat dalam sekali ya. Sama ya, walaupun kalian mau percaya atau nggak percaya, sama seperti contohnya kepala manusia ya. Di bawah kepala kita nih, kulit kepala kita, itu kan ada yang namanya otak gitu. Jadi bisa diisi dengan otak untuk berpikir. Nah, begitu juga dengan keberadaan bumi, mungkin ada suatu dimensi atau sesuatu yang lain. Itu adalah sesuatu yang menarik untuk kita bicarakan ya di dalam hal konspirasi atau hal pemikiran. Karena begitulah otak kita diciptakan untuk berpikir dengan kreatif, untuk kita tahu, untuk lebih berkembang lagi. Baik, jangan lupa kalian subscribe, sekalian likes, dan kalian komen ya video ini. Juga dinyalakan notifikasinya kalau ada video terbaru kalian tahu. Nah, ini kalau ada suara-suara di sekitar ini, sepertinya ini lagi hujan sebenarnya ya. Jadi saya merekam ini ya bukan di wilayah Indonesia. Oke, sampai jumpa.